Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Sambas. Kali ini saya akan melaksanakan praktek coaching dengan rekan sejawat saya untuk memenuhi tugas modul 2.3. Baiklah, langsung saja saya laksanakan proses diskusi ini dengan rekan sejawat saya. Silakan untuk Pak Solihin memperkenalkan diri dahulu. Oke, baiklah. Perkenalkan, nama saya Solihin. Saya guru baik, takut. Baiklah, perkenalkan, nama saya Solihin. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi Matikannya bagus. Tapi kita edit lah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Solihin. Saya guru sejarah Kelas 11. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Sambas. Kali ini saya akan melaksanakan praktek coaching dengan rekan sejawat saya untuk memenuhi tugas modul 2.3. Siap Pak Solihin? Selamat siang, Bu. Selamat siang. Baik Pak Solihin, sekarang silakan untuk memperkenalkan diri Pak Solihin. Nama saya Solihin, saya guru mata pelajaran sejarah. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Tebas. Baik Pak Solihin, nah, hari ini kita akan melaksanakan proses praobservasi ya Pak Solihin ya. Nah, kira-kira ini materi yang ingin Bapak laksanakan nanti di kelas 11 ya Pak ya? Iya, benar. Oke, materinya ini apa ya Pak ya? Oke, kebetulan materi hari ini kami adalah masuk ke bab 3, yaitu tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda. Ya, baik. Jadi materinya adalah materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Sekutu dan Belanda. Oke, baik. Nah, Bapak, dari materi ini kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti itu apa ya, Pak ya? Oke, untuk tujuan pembelajarannya setidaknya ada 6, Bu. Ya. Yang pertama itu siswa dapat mendeskripsikan konflik Indonesia Belanda dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Ya. Yang kedua itu menganalisis bentuk dan strategi perjuangan menghadapi ancaman Sekutu. Ya. Yang ketiga, menganalisis bentuk dan strategi perjuangan menghadapi ancaman Belanda. Lalu yang berikutnya mendeskripsikan perbedaan strategi dan ideologi pada masa pemerintahan Kabinet Syahrir, Amir Syafruddin dan Hatta dalam menghadapi Belanda. Lalu yang kelima, menyimpulkan bentuk dan strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman Sekutu dan Belanda. Dan yang terakhir, melaporkan hasil analisis dalam bentuk cerita sejarah tentang bentuk dan strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman Sekutu dan Belanda. Ya, baik Bapak. Nah, dari tadi 6 ya? Iya, Kalau 6. salah ada 6 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti Iya. di kelas 11 ya. Nah, area pengembangan yang ingin Bapak capai itu apa kira-kira Pak nanti dari pemaparan tujuan pembelajaran tadi? Diskusi, Bu. Ya, diskusi kelompok. Oke. Nah, di sini Jadi diskusi. Kenapa diskusi, Bu? Karena diskusi itu dapat melatih siswa lebih percaya diri dan mampu berpikir secara kritis. Nah, jadi hasil diskusi ini nanti akan dipresentasikan di depan kelasnya nanti. nah berarti Bapak nanti pengembangan yang ingin Bapak kembangkan kepada anak-anak adalah mengenai fokus kepada diskusi kelompok. Iya, benar, Bu. Yang mana tadi harapannya dari diskusi kelompok tadi ya Pak Solihin berharap anak-anak itu mampu percaya diri ya Pak ya. Benar, satu, jadi ya. melatih percaya diri anak-anak untuk melakukan diskusi kelompok dan presentasi dalam menyampaikan argumentasinya. Oke, benar. Kemudian juga yang kedua adalah untuk melatih berpikir kritis ya dari anak-anak nanti di kelas 11. Nah, Bapak, dari pemaparan area pengembangan tadi kira-kira strategi yang ingin disiapkan itu apa ya Pak ya? Yang pertama itu, Bu, strategi saya adalah ceramah dan diskusi sih. Oh iya, berarti ceramah dan diskusi ya Pak ya? Iya. Nah, Tapi nanti baik. lebih fokus ke diskusi nanti. Oh iya. Nah, baiklah Pak Solihin, kira-kira kapan kita akan melaksanakan observasi di kelas ini? Oke, sekarang juga boleh, Bu, nanti tapi jam 11-an nanti kita coba. Ya, berarti sekarang ya Pak Solihin ya. Ya, baik Pak Solihin, kita langsung melaksanakan observasi di kelas. Siap, Bu. Pak Solihin, saya yakin Pak Solihin bisa menerapkan strategi yang ingin Bapak terapkan di kelas, dan juga saya yakin Bapak berhasil nanti dalam mengembangkan
pengembangan area pengembangan kepada murid-murid di kelas 11, terutama tadi adalah mengenai melatih percaya diri dalam menyampaikan argumentasi, dan juga yang kedua adalah untuk melatih berpikir kritis kepada anak-anak khususnya di kelas 11. Mungkin itu saja percakapan pra-observasi kita pada hari ini, Pak Solihin. Saya ucapkan terima kasih. Semangat Pak Solihin, dan semoga sukses. Amin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Solihin. Selamat siang juga, Bu. Baiklah, demikianlah proses pra-observasi untuk memenuhi tugas modul 2.3 ya, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, selamat siang. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, lebih baik kita baca doa dulu. Silakan pimpin dan salah satu siswa. Dan juga silakan Ihsan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita bersama-sama pada doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya absen dulu. Yang tidak masuk hari ini siapa siapa? Jadi keterangannya? Saya itu anak? Enggak ya, aman ya? Kalau begitu, sebelum kita masuk ke materi inti ya nak ya, kita akan flashback dulu atau kelas balik materi minggu lalu ya. Oke, masih ingat materi minggu lalu tentang Jepang? Ingat Jepang? Ingat Jepang? Saya uji dulu ya, Jadi tanggal berapa Jepang resminya masuk ke Nusantara? 1942. Kalau tanggalnya? Halo guys. Januari 1942. Yang mana? Kakak saya ingatkan. Dan berhari pada tahun 1945 ketika dibom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 dan 9 Agustus. Oke, peristiwa apa namanya? Bom atom. Lupa ya? Oke, lupa ya. Oke, baiklah. Kali ini kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 3. Bab 3 ya, halaman 55. Sudah buka semua? Oke, baiklah. Materi kita bab 3 yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Oke, adapun tujuan yang akan kalian capai di antaranya: 1. Kalian dapat mendeskripsikan atau menggambarkan konflik Indonesia antara Belanda dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, menganalisis bentuk dan strategi perjuangan menghadapi ancaman sekutu. Yang ketiga, menganalisis bentuk dan strategi perjuangan menghadapi ancaman Belanda. Keempat, mendeskripsikan atau menggambarkan perbedaan strategi dan ideologi pada masa pemerintahan Kabinet Syahid Adi Samsudin dan Hatta dalam menghadapi Belanda. Dan yang kelima, menyimpulkan bentuk dan strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman sekutu dan Belanda. Yang terakhir atau yang keenam, melaporkan hasil analisis. Nanti kita ada diskusi ya, diskusi nanti kita tampilkan di depan atau dipresentasikan di depan. Jadi yang keenam tadi melakukan hasil analisis dalam bentuk cerita sejarah tentang bentuk dan strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman sekutu dan Belanda. Oke.
Jadi gini ya. Jadi gini. Walaupun proklamasi telah dikumandangkan atau diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, apakah kita 100% merdeka? Alasannya apa? Ada alasan? Kali ini saya tanya, apakah setelah kita proklamasikan kemerdekaan, Indonesia ini 100% merdeka? Tentu kita minat, walaupun telah diproklamasikan kemerdekaan, Indonesia tidak semata-mata langsung merdeka, tidak. Karena banyak yang dihadapi oleh negara kita, salah satunya adanya blokade dari pihak Belanda atau Nica. Namanya Nica, artinya Belanda. Sedangkan sekutu itu Inggris. Dan pada saat itu juga inflasi keuangan. Karena mata uang Jepang itu masih beredar di Indonesia karena diizinkan oleh pemerintahan kita. Kenapa diizinkan? Karena kita tidak mempunyai uang mata sendiri. Makanya terjadi inflasi pada saat itu. Pada saat masih dalam masih embrio kemerdekaan gitu. Lalu adanya blokade dari Belanda tadi. Dengan alasan ada 3 ya, Belandanya. Alasan Belanda memblokade itu enggak arti blokade itu apa? Membatasi atau menutup. Nah, salah satunya alasannya mencegah masuknya senjata dan peralatan militer di Indonesia. Yang kedua, mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan milik pengusaha asing lainnya. Yang ketiga, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Tetapi ternyata itu hanya tipuan semata, agar Nica atau sekutu bisa masuk kembali ke negara kita. Ternyata mulai bahasa samanya dibaiknya, ternyata akal-akalan mereka gitu untuk menguasai, karena mereka tidak ikhlas kalau Indonesia itu merdeka. Makanya di blokade lah supaya negara Indonesia itu bangkrut atau tidak bisa maju. Baik anak, kita langsung saja buat kelompok ya. Kita buat kelompok, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Jadi pembahasan kalian adalah dicatat pembahasannya. Tugasnya maksudnya adalah tugasnya. Dekat. Dan jadi setiap kelompok mendiskusikan tentang kehidupan bangsa Indonesia. Sekali lagi, setiap kelompok mendiskusikan tentang kehidupan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan. 1, 2, 3, 4 ya. Nanti perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya beri waktu 5 sampai 7 menit ya. Silakan. Boleh pakai HP atau Google, silakan. Silakan. Bicara ini. Saya beri waktu 5 sampai 7 menit. Siapa dulu selesai, nanti dapat nilai terbaik. Boleh kata ini. Oke. Sumbernya boleh di HP, boleh di buku, boleh di koran kalau ada ya, atau majalah, ya kan? Tidak harus terpaku di buku ya, Nak ya. Boleh di koran, di HP, majalah atau sebagainya. Waktu berjalan sudah 1 menit. 5 sampai 7 menit. 11 lewat
30 ya harus sudah selesai semua. Ada sudah selesai? Ada yang tanya silakan. Maksudnya tidak sakit pada saat awal menikah dia akan terjadi pada saat dia salah satu dari kan dulu ada yang tadi dari Belanda ada yang pun tidak tahu juga ibarat cerita nanti disebut awal pernikahan pada awal kemuliaan bangsa Indonesia. Ibu ada, boleh pakai internet di LKS ada 2. Mau di koran, pakai koran. Oke, waktu berjalan. Ada lagi yang tidak paham? Silakan tanyakan. Kalau ada yang sudah siap, angkat tangannya ya. Tampilkan ke depan. Siapa pencepat nanti dapat nilai yang terbaik. Terus Lukas. Empat menit. Lisan dan Iksan. Iksan.
satu, asal boleh dua lah. Kalau berhoki ke depan dua, atau satu lagi. Sudah kan? Sudah siap? 2 menit lagi. Oke. Kita ambil 2 sampel lah. Satu soal. Kalau Supan atau Bohogi 2 masih depan nih perwakilan nih kelompoknya menyampaikan hasil diskusinya. Maksudnya ada sampai? Boleh silakan boleh. Siap. Oke. Dua ada juga ada Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Saya sistem tunjuk nanti ya. Saya sistem tunjuk. Baca aja hasil diskusinya nanti. Ke depan menghadap kamera. Oke, silakan Hadi dan Ihsan. Ihsan ya. Oke. Dulu ada Hadi dan Ihsan di depan. Kalau di depan dia ada hobi, ada gambar, ada latar, tengahnya. Silakan, kepadol. Ya kan? Silakan, tolong perhatian anak-anak perhatian. Dengarkan teman sini nak, biar masuk dalam kamera. Oke, siap. Agak keras ya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul bagaimana kehidupan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, bangsa Indonesia masih berjuang melawan tentara sekutu dan Jepang karena bangsa sekutu ingin menduduki kesejahteraan Jepang dengan maksud untuk menjajah Jepang kembali. Adapun di tempat ekonomi yang dialami Indonesia mengalami inflasi dan beberapa daerah mengalami insiden karena pihak sekutu tidak mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Oke. Sudah? Oke. Udah cukup. Silakan yang di bawah satu dua. Tambahan 1 2. Silakan. Ada lagi sekali lagi. Atau bisa. Atau apa lagi semua? Silakan. Bisa atau semua? Suka apa? Suka dan Iksan. Semangat. Oke, saya tunjuk kelompok ini. Sukma dan Salmi. Oke, ayo. Siapa ya? Oke, boleh silakan. Oh, yang tangan. Secara politik belum begitu mapan, adanya kekacauan dan berbagai insiden masih terus terjadi. Hal tersebut tidak lain karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela atas Indonesia merdeka. Contohnya rakyat Indonesia masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Selain menghadapi kekuatan Jepang, bangsa Indonesia juga harus menghadapkan dengan tantangan Inggris, Jerman, Sekutu dan juga Indonesia atau Belanda yang berhasil memukul pemerintahan dan beberapa alat kelengkapan negara sudah tersedia, tetapi karena baru berdiri tentu masih banyak kekurangan. Oke, tangan untuk ada yang masih
banyak pertemuan-pertemuan terjadi baik melawan Jepang maupun melawan Sekutu dan Indonesia ya. So, jadi inflasi keuangan. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia mengizinkan beredarnya mata uang digital dan adanya blokade dari Belanda sehingga membuat Indonesia kacau balau pada saat itu. Baiklah, demikian waktu itu sudah habis, demikian saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.